jadi di video kali ini kita cuma berdua aja, hanya aku dan Ardia. Jadi kali ini kita mau ngomongin financial plan kita berdua. Dan kita habis bikin Q&A juga kemarin. Jadi kita mau bacain question-question yang ada di Q&A kita. Nah, kalau misalkan kalian penasaran gimana cara kita berdua ngelola keuangan keluarga kita, please keep on watching. Oke, kalau misalkan rumus sih sebenarnya kita berdua beda-beda ya. Kalau aku sendiri itu 40, 30, 20, 10. Jadi dibagi masing-masing dari pemasukan aku. Itu 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk investasi, 20% untuk keinginan. Jadi kalau misalkan aku pengen ini itu, nah aku ambil dari 20% itu, dan 10% untuk amal. Kalau aku sih lebih simpel, jadi 50% itu kebutuhan, 30% itu keinginan, 20%-nya investasi. Cuman kadang emang ini nggak terlalu baku, kita harus 20% itu langsung investasi, 30% itu harus detail, itu 30% untuk keinginan gitu, enggak. Itu ya sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing aja sih sebenarnya. Tapi yang penting sih harus ada planningnya. Terus harus ada expense record juga. Expense record itu jadi setiap uang masuk, setiap uang keluar itu dicatat. Jadi kita tahu nih posisi kas kita itu ada di berapa. Tapi aku juga sebagai istri kan aku dapat uang bulanan juga nih dari kamu. Nah itu biasanya aku bagi-bagi lagi. Jadi kalau uang bulanan dari kamu itu biasanya aku selalu sisihin untuk keluarga. Terus ada yang buat aku juga kan, jadi uang jajan untuk aku tuh beda lagi, sendiri lagi. Jadi dipisahin, kayak misalkan untuk dana pendidikan juga, dana pendidikan Nedelin. Terus juga dana kesehatan, kayak asuransi gitu-gitu untuk keluarga. Jadi itu aku yang mengurus, guys. Kalau itu saya silakan ke dia. Ini uang diurus ya. Tapi kalau kita berdua tuh nggak yang, aku udah bilang ke Ardia kayak aku nggak mau megang semua uangnya gitu loh. Kayak ya udah mending uang bulanan aja gitu loh, karena aku pusing ntar habis. Kok habis aku yang pusing, bukan kamu yang pusing. Ya jadi kalau misalkan ada yang nanya, Kak uangnya Kak Ardia dikasih ke Kananda semua nggak? Enggak, parah banget ya. Gimana sih? Jadi ya itu aku selalu ada uang bulanan. Berapa digit Kak? Oke, sebenarnya dulu tuh sebelum ini idenya menarik sih dari kamu ya. Iya. Jadi ini tuh sebelumnya kita tuh sebelum menikah itu sempat ada bisnis bareng juga yang sebenarnya sekarang belum berlanjut lagi, kayak cuma bisnis kecil-kecilan aja untuk emang niatnya kita emang untuk ke pernikahan. Nah terus karena kita saat itu benar-benar 24/7 sih ya, kayak benar-benar setiap hari wajib harus banget ketemu. Siapa tuh yang pengen? Aku. Kamu emang gak pengen? Pengen ya dong. udah. Jadi kita bikinlah ala-ala celengan. Jadi pokoknya kita siapin celengan tuh, aku inget banget dari PR package. Jadi box gede gitu. Box gede. Jadi setiap kita ketemu itu harus banget masukin duit. Dan karena kita berdua ambisnya tuh bener-bener pokoknya ambis banget deh, yang kayak Gak mau kalah. Kayak misalkan nih kamu ke rumah aku nih, terus kayak bentar ya aku ke bank dulu mau ambil duit buat celengan. Itu tuh aku yang langsung kayak oh my god, itu aku langsung Dia kayak gak mau kalah. peraturannya pokoknya nggak boleh ada duit receh itu duit koin maksudnya, karena berat-beratin kan. Iya, karena kan kotaknya terbatas ya, kalau misalkan penuhnya koin doang berarti koin. Iya, terus tuh kayak kadang saking kita malesnya masukin banyak banget, itu sampai kita bayar bocil-bocil. Kerucil. Iya, kerucil untuk masukin, karena kan bantuin masukin kan, dan kita juga nggak boleh saling tahu exactly kita masukin berapa. Dan alhamdulillah kemarin sebelum kita 300 hari. Alhamdulillah kemarin 300 hari kita nabung itu kita dapat sekitar 100. Coba deh aku kayaknya ada. Tuh, totalnya adalah 148.762.000. Itu kayak 2000 gua. Enggak, itu 2000 ada masukin. Iya.
Pokoknya gue kalau misalnya ada kembalian misalnya dari Alfamart atau Indomart, udah uang ini sekalian aja masukin sini. Biar kelihatan banyak ya. Kita tuh nggak expect kayak ya udah paling 50 juta kayak, tapi itu berat banget guys, kayak apalagi itu bukan nggak ada recehan kan, jadi kayak berat di duit kertas gitu. Jadi happy banget pas ngebuka ternyata ada segitu, dan terus juga sempat ada kan ada bisnis bareng juga. Jadi ya lumayan banget lah, alhamdulillah ngebantu untuk wedding dream kita. Oke, jadi sebenarnya kita berdua itu tuh punya plan masing-masing gitu loh. Jadi kayak dari awal kita menikah itu kita udah beli tanah untuk mau dibangun. Jadi sebelum menikah itu kayak kita udah sempat nabung juga untuk beli tanah. Terus kayak udah ada plan lah untuk bangun rumah. Nah kita tuh prioritasnya kan prioritas orang-orang beda-beda ya. Nah saat itu kayak udah kita menikah dulu sambil kita nabung untuk beli rumah. Karena saat itu kita sama-sama masih ngerasa kalau misalkan kita maksain untuk beli rumah saat itu juga kayak ya kita nggak bisa bangun rumah impian kita gitu loh, kayak ya udah seadanya aja. Jadi kayak perlahan kita set goals, kayak waktu itu kita 5 tahun ya, 5 tahun pernikahan mau bangun rumah impian kita. Nah terus kita tuh ada plan, jadi ada plan jangka panjang sama jangka pendek. Nah untuk rumah itu tuh 5 tahun, jadi kita mau nabung, pokoknya nabung sebanyak-banyaknya untuk rumah impian kita. Nah kalau misalkan si jalan-jalan ini itu tuh itu nggak ngeganggu tabungan rumah kita gitu loh. Jadi kita punya pos masing-masing kayak untuk liburan, terus untuk beli barang yang dimau, itu juga buat rumah. Jadi masing-masing tuh semuanya terisi. Kita nggak yang nabung untuk satu goal saja, karena ya goals kita banyak. Jadi banyak yang pengen kita capai gitu. Iya, jadi emang sebenarnya sih kita ada beberapa plan juga. Ada yang untuk jangka panjang, ada yang untuk jangka pendek. Nah kalau yang rumah ini sebenarnya ya kita juga udah nyiapin. Bener kata Nanda, kita udah ada prepare tanah dulu sebelum kita nikah pada saat itu. Terus kalau sekarang karena udah nikah juga, ya kita sama kayak yang konsep nabung buat nikah tadi, tapi kita sekarang udah nggak nabung. Kita benar-benar bikin satu, kita invest bareng lah di satu reksadana dan obligasi. Jadi uangnya nggak cuma ditabung, nggak numbuh kan kalau kita invest itu bisa compounding, bisa nambah terus gitu. Nah untuk yang untuk tujuan si rumah ini ya kita invest gitu di jangka panjang di situ. Nah kalau yang untuk jalan-jalan ya beda lagi, bukan di aset yang di situ gitu. Jadi kalau rencana jangka panjang itu kan yang sekitar ya 5 tahun, 10 tahun ke depan lah ya. Jadi kalau jangka panjang itu kita posnya ada kayak rumah, itu kita udah set 5 tahun. Terus target untuk kayak ke depannya, kayak misalkan untuk dana pendidikan Nedelin, dana pendidikan anak, terus juga dana pensiun. Terus apa lagi sih kita? Kalau misalnya untuk jangka panjang sih benar tadi ada ya dana untuk pendidikan, pensiun sih sebenarnya kita nggak terlalu nge-push dari sekarang. Kita lebih nge-push kepada rumah dan pendidikan Nedelin juga. Terus kalau untuk jangka pendeknya sih kita ya lagi nabung untuk beberapa bisnis yang rencana kita mau kembangin juga di beberapa tahun yang akan datang atau bulan yang akan datang. Sama paling ini mau jalan-jalan. Iya, jadi kayak rencana jangka pendek ya kayak tabungan jangka pendek ya udah untuk jalan-jalan karena kayak refreshing sayang. Tapi nggak sering itu nggak sih? Kan itu katanya. Oh iya. Katanya mimpi kamu juga itu. Oh iya benar. Jadi ya itu sih paling kayak kalau dana pensiun aku udah nyiapin juga sih sayang. Oh ya? Keren dong. Kalau misalkan aku kayak ya itu dana pendidikan, kalau kamu kan kayak dana bisnis untuk anak kan. Jadi Nedelin ntar kalau bisa sudah ada yang modalin. Privilege. Nah itu yang tadi aku bilang, kayak kita udah nyiapin kayak dana pendidikannya sama dana bisnis Nedelin. Sebenarnya sih niatnya itu dana akan kita kumpulin untuk nanti Nedelin udah gedenya ya dia mau bisnis apa gitu. Tapi sebenarnya sih niat dari diri gue
nggak mau ngasih tahu itu ke Nedlin nih. Jadi pengen tahu dulu dia mau ngapain kalau misalkan dapat duit segitu. Ntar kalau Nedlin nonton, kalau ada gede pesanan-pesan kamu apa buat Nedlin. Jejak digital ya. Iya, jejak digital. Iya sebenarnya kayak itu sih. Jadi mungkin bukan masuknya ke dana darurat juga ya. Cuman kita mau coba invest ke jangka panjang aja kayak ke obligasi atau ke reksadana pasar uang gitu. Ya yang low risk yang nggak terlalu beresiko tinggi, yang cocok untuk jangka panjang. Terus ya mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya sekitar 18 tahun 20 tahun itu baru kita buka itu buat Nedlin. Iya. Jadi kayak ntar gitu pas Nedlin udah gede kayak sebenarnya kita kaya gitu. Iya. Kita ngeprank ya. Iya. Oh ada. Sorry. Kita kayak jawab pertanyaan biasa ya. Udah next. Enggak. Kalau misalkan untuk catatan pengeluaran pemasukan itu ada expense recordnya itu saya bikin by Excel. Jadi benar-benar uang masuk dari A, B, C, D misalkan masuk ke sini terus keluar di bulan ini kemana aja itu ada detailnya. Tapi biasanya kalau mau ngeluarin itu atas izin ibu negara pasti. Tapi kayak itu tuh paling menakutkan tau bikin expense record kayak pas tahu pengeluaran sebulan segini tuh kayak gitu loh. Udah nggak mau beli apa-apa. Strateginya apa? Sebenarnya sih awalnya kita kan udah beli tanah ya, udah beli tanah terus malah dibangun jadi studio. Jadi itu waktu itu niatnya kalau misalkan rencana bangun rumahnya ini sekitar 5 tahun lagi, ini kayaknya lebih produktif kalau misalkan kita bikin studio dulu. Jadi kan bisa diputar jadi ini ya konten. Benar. Nah akhirnya setelah berjalannya waktu kita malah dapet rumah yang cocok. Iya, alhamdulillah kita bisa ya. Tadinya sih kalau di sini tuh mobilitasnya agak sulit ya, jauh kemana-mana kalau misalkan kita berdua yang sering kerja di kota lah. Seakan-akan ini desa ya. Iya. Kayak di Jakarta sana, kita ya, beda macet banget. Kan beda provinsi. Iya, di sini macet banget dan alhamdulillah. beda provinsi. Tangsel sama Jakarta, Banten. Iya, jadi kayak ya alhamdulillah dapat yang dekat pintu tol lah enaknya, jadi aksesnya lebih mudah mobilitasnya gitu. Jadi sebenarnya sih yang rencana rumah Dreanda ini yaitu kalau ditanya planningnya apa dari awal, sebenarnya kita itu bukan planning dari awal karena planning dari awal kita bangun rumah di tanah yang udah dibeli gitu. Jadi ya kita berdua jujur aja waktu itu aku doanya semoga walaupun kita udah punya target rumah gitu kapan, aku cuma pengen kayak semoga bisa segera punya rumah sendiri gitu, punya rumah berdua gitu kan. Terus ya udah alhamdulillah targetnya 5 tahun. Alhamdulillah di 2 tahun, hampir 2 tahun pernikahan ini udah ada lah jalannya, udah ada pet ke sana. Ya insya Allah bisa lebih cepat dari target kita gitu. Kalau rumah impian aku sih, aku pengen yang modern klasik yang ada pilarnya gitu sih. Sama sih, tapi kalau dia yang warna putih, kalau gue yang warna hitam. Kayak aneh gak sih, kayak rumah dukun. Enggak, beda. Lebih estetik kalau hitam. Ya kan nggak hitam legam, nggak dop. Tetap aja kayak estetik. Gelap, masuk gelap, udah dinyalain lampu gelap gitu loh. Tapi kayak aku merasa kayak kalau modern klasik tuh kayak nggak tahu ya preference masing-masing. Aku merasa kayak ya udah kayak megah aja gitu, apalagi ada pilarnya menjuntai gitu, kayak keren aja ya. Insya Allah bisa terwujud semuanya, amin. Oh ya dah. Kalau aku sih ada di emas, terus ada di properti juga. Terus di saham diajarin Ardia, jadi aku terima jadi aja. Terus di obligasi ada di Bibit. Boleh nggak? Boleh dong, silahkan Bibit kalau mau tap in. Beneran loh, dari udah premium loh, berarti udah bener-bener percaya sama Bibit. Sama deposito ada tadi bagusan. Oh iya, tapi kan deposito cuma ala-ala doang. Yes.
Terus udah ya, aku itu dong ya? Iya. Oh sama di tas. Tas sama investasi. Iya. Kau nggak lihat tas Enggak, aku pertanyaannya yang tasnya itu udah dapat return berapa? Iya. Ayo udah dijual belum? pernah ada. Yang mana? Kalau gue ada di reksadana, ada di obligasi, ada di emas, ada di deposito juga, sama di saham pasti. Saham itu yang paling aktif sih sampai sekarang. Itu ada beberapa ke bisnis real juga, kayak kafe dan sebagainya itu juga ada. Aku sih nggak ada, aku kamu. Kayak jujur ya guys, aku tuh anaknya dulu sebelum sama dia super duper boros, kayak mungkin baru pertama kali megang uang kali ya. Jadi kayak bener-bener boros banget, kayak gampang banget ngeluarin duit, kayak oh ya udahlah duit bisa dicari yang kayak gitu loh, kayak ya udah ini abis ntar gue tinggal cari kerjaan aja yang kayak gitu, yang bener-bener pikiran ini banget ya, boros tidak baik gitu. Tapi ya semenjak kamar dia diajarin investasi, terus diajarin saving juga, jadi lebih tahu lah kelolanya kemana. Kayak bahkan dulu tuh kan aku tipe yang kayak ya udah nabung abis gitu loh. Sekarang kayak ya udah ada pos kesini. Jadi kalau misalkan yang ini udah terwujud, tinggal penuhin yang ini nih, penuhin yang ini gitu. Kalau gue sendiri juga nggak ada financial planner sih, jadi emang Aku ya. nggak ada financial planner. Tapi kalau misalkan gue mau ngeluarin sesuatu buat, padahal dari uang gue sendiri, gue pasti izinnya ke dia nih. Ridho istri kan. Jadi gerbangnya dia. Kayak ya kita berdua pengen sih punya bisnis berdua, karena ya nggak tahu, aku dari dulu pengen banget kita punya apa ya, kayak besarin anak bareng-bareng lah, sama aja kayak besarin Nedlin gitu kan, kayak punya bisnis bareng-bareng. Kayak kalau aku sendiri sih ya insya Allah ya guys, doain aku pengen banget punya travel biar ada alasan jalan kemana-mana. Amin. Kan jadi uang. Amin. Iya. Kalau gue pribadi juga emang ada niatan untuk buka bisnis bareng berdua sama Nanda. Soalnya kalau misalkan gue make decision bisnis itu apapun itu, gue tetap izinnya ke dia, karena entah kenapa ya, ini anak instingnya kuat Ya, banget. insting istri tuh kuat. Kayak aku Kuat bilang, banget. enggak Seng, jangan ntar kamu berantem. Padahal dia cuma modal insting ya, sedangkan gue ada Analisis. Tapi gue entah kenapa lebih percaya dia. Jadi sebenarnya tips dari kita itu ada 2 cara untuk gimana ningkatin income lah intinya. Pertama ada yang namanya frugal living. Frugal living itu adalah kita ngehemat banget gaya hidup. Misalkan daripada kita beli barang A dengan nilai sekian, mending kita B yang nilainya sama tapi harganya lebih murah misalkan. Itu frugal living. Yang kedua adalah nambahin income. Itu ya 2 cara yang beda. Yang kita menahan pengeluaran, yang kedua adalah nambahin pendapatan. Fokus aja kedua itu. Kalau boleh saran, mumpung masih muda, misalkan teman-teman yang usianya masih 20-an, apalagi belum ada tanggungan keluarga, jangan fokus frugal living, tapi fokusnya adalah nambahin income gitu. Tapi ingat aja sih, kalau misalkan income udah nambah, gaya hidup jangan naik juga. Gitu. Iya, yang penting ya fokus nambahin income, coba cari side job, coba cari pekerjaan yang sesuai sama passion kalian. Banyak banget kok. Sekarang manfaatin aja media yang ada, banyak banget lowongan pekerjaan freelancer yang bisa kalian googling, banyak aplikasi yang untuk lowongan freelancer juga yang bisa kalian cari sesuai passion kalian. Pokoknya kerja sesuai passion, jangan takut capek, karena kita sama-sama punya kesempatan yang sama lah pada intinya. Dan kalau buat aku sih kayak investasi itu nggak harus ke suatu barang atau suatu aset, tapi kayak aku juga penting untuk investasi ke diri sendiri. Jadi kayak misalkan ikut-ikut les, kayak pengembangan diri, terus juga hire mentor. Misalkan kita mau belajar sesuatu nih, terus kita hiring mentor biar kita lebih menguasai itu. Terus kalau misalkan kayak Belajar saham. di Resero. Iya, kalau kalian mau belajar saham, mau belajar ya gimana cara beli saham, cara jual saham, analisisnya dari A sampai Z, dari kelas beginner sampai intermediate, itu ada sampai expert, itu kita ada platformnya sendiri sih, namanya Resero. Itu tadi benar-benar diajarin sama stock mentornya, private, jadi kalian nanyanya itu nggak lewat grup lagi, nggak kayak
Nggak kayak yang lain. Ya, ada Zoom class-nya juga, ada video materinya, itu bisa kalian akses. Jadi benar-benar akan dipandu lah dari A sampai Z. Oke, boleh reserve invoice-nya ya. Buat tap in ya, Nanda Arshinta. Oke. Oke guys, jadi begitu financial plan ala kita berdua. Semoga bermanfaat, semoga membantu kalian juga. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan lain atau kalian ada ide kita bikin video apa lagi, jangan lupa komen di bawah. And yet that's it. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. See you in the next video.